Shalom Alem, Bapak Ibu Guru hebat di mana saja berada. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Yosias A. Putnarubun, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP YPK Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Di saat ini saya akan menjelaskan tugas dari modul 2.1, yaitu koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam... Maksudnya apa? Masihkah kita ingat bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing? Mereka memiliki keberagaman, dan setiap anak memiliki gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga guru harus mengadaptasi metode pengajaran mereka untuk memastikan bahwa semua murid merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami 5 hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketiga, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, lakukan penilaian yang berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang 3 aspek kebutuhan belajar murid yang perlu guru ketahui, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, di mana murid berada. Yang kedua, yaitu minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Memenuhi kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang enam, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang ketujuh, bisa juga menggunakan berbagai penilaian. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menggunakan 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan strategi diferensiasi produk. Diferensiasi konten berfokus pada penyajian materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan kebutuhan murid yang berbeda di dalam kelas. Dengan kata lain, diferensiasi konten adalah cara guru menyediakan materi pelajaran yang berbeda untuk murid yang memiliki tingkat kemampuan dan pemahaman yang beragam. Sedangkan diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Mari kita lihat bersama. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif.
Nah, untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, agar dapat memenuhi kebutuhan murid dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, dan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tugas dari koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.